sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeni SPD, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada SMP Negeri 3, Gleo Asa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Pada hari ini saya akan mengambil video pembelajaran UKIN dengan materi Aku Citra Allah yang unik, fase D. Terima kasih. Siap. Salam. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Sudah. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Silakan maju ke depan satu orang, Oktorosi. Maju belajar kita bersatu dalam doa dan berdoa dan tinggal dan tulus kami. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas bagi kami. Pada pagi hari ini kami ingin belajar. Bimbinglah dan berkati apa yang kami hingga selesai. Hanya itulah doa kami, Tuhan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau kehadiran kalian. Siapa yang dilihat dulu hari ini? Kalian dengan Ardiana Wens, Bu. Apa keterangan mereka berdua? Sakit dan izin. Sakit dan izin ya. Mereka tidak turun, yang sakit kita doakan, yang izin menari ya. Iya, Bu. Kita doakan juga semoga berhasil ya. Baik, masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih. Apa pembelajaran minggu lalu? Manusia sebagai citra Allah. Nah, manusia sebagai citra Allah ya. Hari ini kita lanjut materi kita tentang Aku citra Allah. Aku Citra Allah yang unik ya. Baik. Ini materi kita ya. Aku Citra Allah yang Unik. Silakan. Tujuan pembelajaran kita apa saja? Peserta didik memahami dirinya sebagai citra Allah yang unik, menghayati keunikannya sesuai dengan pesan kitab suci, mensyukuri dan mewujudkan penghayatan imannya sebagai citra Allah melalui tindakan nyata. Oke, terima kasih. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu memahami diri dan mensyukuri diri sebagai citra Allah yang unik dalam penghayatan iman melalui tindakan nyata. Tindakan nyata yang kita lakukan ya, baik itu di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal atau di rumah ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Kita lanjut lagi. Apakah kalian sering merasa diri berbeda dengan yang lain? Sering. Sering. Apa perbedaannya? Sering. Apalagi? Contohnya
bagus sekali Messi. Terima kasih. Apa lagi? Cita-cita. Cita-cita. Apa lagi? Warna kulit. Warna kulit. Apa lagi? Bahasa. Bahasa. Suku. Suku, ya berbeda. Agama. Agama, ya berbeda ya. Apa lagi? Ekonomi. Ekonomi, benar. Hobi. Ya, hobi. Apa lagi? Cita-cita. Oh, cita-cita. Baik. Semua jawaban itu benar ya. Kita berbeda satu dengan yang lain. Mengapa manusia berbeda satu dengan yang lain? Mengapa kita ini berbeda dengan yang lain? Apa ya? Karena faktor keturunan, lingkungan, dan kepribadian. Ya, apa lagi? Apa lagi yang menyebabkan perbedaan itu? Apa lagi? Betulkah perbedaan itu dikehendaki Allah Sang Pencipta? Betul atau tidak? Betul. Mengapa Allah Sang Pencipta menghendaki perbedaan itu? Supaya kita saling mengasihi, Benar. Apa lagi? saling melengkapi, Iya. Apa lagi? saling mengasihi. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Betul ya? Kemudian sikap seperti apa yang harus dikembangkan dalam menerima perbedaan dengan yang lain? Apa sikap kalian menerima perbedaan Messi dengan Rafael? Sikap apa? Sikap apa? Ya, Mensyukuri. ya, mensyukuri. Mensyukuri perbedaan itu ya. Apalagi? Menghargai satu sama yang lain. Ya, itu ya. Terima kasih. Kita lanjut. Menurut kalian, apakah keunikan yang kalian miliki dalam diri kalian masing-masing? Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan fisik, sifat, karakter, kebiasaan baik, kebiasaan buruk, cita-cita, dan lain-lain. Apa yang ada dalam diri kalian? Bu, Ya. tidak percaya diri. Oh, tidak percaya diri. Apalagi yang ada dalam diri kalian? Malu. Pemalu. Apalagi yang ada di dalam diri? Di dalam dirinya Rafael? Aktif, Bu. Oh, aktif. Foto? Apa yang ada dalam diri kamu miliki? Hah? Saya selingkuh. Harus ada. Oh, marah-marah. Oh, pemarah. Ya. Kesal. Kenapa? Oh, gitu. Ada lagi? Gampang naik darah, Bu. Pemikir. Baik, itulah yang ada di dalam diri kalian ya. Berbeda satu dengan yang lain. Mulai dari kebiasaan baik, kebiasaan buruk, kebiasaan baiknya tadi ada yang malu, ada yang suka menolong, ada yang suka marah-marah. Ya kan? Ya, saya Bu. Wah, itu yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Baik, kita akan membahas tentang citra Allah yang unik dalam kitab Kejadian. Silakan maju ke depan dua orang membaca kitab sucinya. Silakan. Kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan dari kitab Kejadian bab 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah,
Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat dan atas segala binatang yang melata yang di bumi. Demikian bahasa Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih. Baik, kita sudah mendengar bacaan dari kitab Kejadian bab 1 ayat 1 bab 1 ayat 26 sampai dengan 28 tentang citra Allah yang unik. Siapa citra Allah yang unik? Yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu adalah manusia yang diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Dalam hal apa? Dalam hal fisik, dalam hal hati nurani, kemudian kasih. Allah itu sangat mengasihi manusia. Manusia itulah gambaran Allah yang ada di bumi ini. Tetapi manusia beda satu dengan yang lain. Manusia beda dari tumbuh-tumbuhan, beda dari hewan. Manusia adalah makhluk yang paling mulia di mata Allah, ya. Maka Allah berfirman kepada manusia itu, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah muka bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Supaya apa? Supaya manusia bisa menjaga dan melestarikan ciptaan Allah yang ada di dunia ini. Tapi bumi ini ya tidak boleh dirusak. Seperti pribadi dan diri kalian, mulai dari menjaga diri kalian, menjaga ciptaan lainnya, barang-barang yang ada di dunia ini ya. Semuanya itu harus kita jaga dengan baik. Baik. Setelah kita mendengar bacaan kitab suci tadi, marilah kita berdiskusi dalam diskusi kelompok, yaitu tentang citra Allah yang unik. Oke, sebelum kita masuk dalam diskusi kelompok, silakan kalian membagi kelompoknya. Ada 3 kelompok ya. Baik, kita akan bagi kelompok. Kalian kerjakan dalam kelompoknya, itu diskusi tentang citra Allah yang unik yang baru saja kita pelajari tadi. Sekarang kalian diskusikan. Ibu bagi dalam 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 Besi, kelompok 2 Okto, kelompok 3 Ayah Gista. Waktu diskusinya 20 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan dengan baik. Oke? Oke.
Ada kendala tidak? Tidak. Bisa menjawab semua? Bisa. Bisa. Bagus. Kelompok ini ada kendala tidak? Tidak. Terjawab dengan baik? Bisa. Kalau tidak paham silakan bertanya ya. Kelompok 3 apa? Kalau misalkan sifat atau karakter Sifat dan karakter. Sifat itu bisa ada adanya sifat dilihat. Ada. Kemudian si teman-teman sifat berapa? Kamu harus bisa. Sudah selesai? Sudah. Sudah. Iya. Fisiknya, apa namanya, fisiknya Messi masa sama dengan yang beda kan sama semua. Ya, iya. Apa? Fisiknya gendut. Ya, dia bisa lihat. Sudah selesai? Udah selesai belum? Bagaimana? Belum? Bisa menjawab? Bisa. Bisa. Ayo, waktunya sisa 10 menit ya. 10 menit lagi. Suka ketemu ya. Bagaimana? Secara formal.
Habis itu sifat dari karakter. Ayo, sebentar lagi. Oke, selesai. Terus apa yang saya kebiasaan? Lima menit lagi, waktunya habis. Ya, semangat, 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 semangat. Ayo, semangat, ayo, semangat. Semangat. 5 menit lagi, waktunya habis. Siap-siap, kelompok 1 maju ke depan, kita presentasi hasil diskusi kelompok kalian. Silakan maju. Kami dari kelompok 1 yang dipresentasikan SAPD kami. Perkenalkan, nama saya Messi Sultana Dewi. Saya Cecilia Tarasuda dari Rafael Permes. Nomor 1, menemukan keunikan diri. A. Fisik, lemah, gendut, kurus. B. Sifat atau karakter, mudah marah, gampang ketawa, pendiam. C. Bakat atau kemampuan, bermain bola, menari dan menari. D. Cita-cita, bos sawit, dokter, duta tari. E. Kebiasaan baik, suka menolong, cepat bangun pagi, suka bikin teman tertawa. F. Kebiasaan kurang baik, suka mukul, suka malas, dan tidak bisa diam. Nomor 2. Sikap positif dalam menghadapi perbedaan, saling menghargai dan saling mengasihi, dan saling membantu. Sikap negatif dalam menghadapi perbedaan, suka merendahkan dan suka membuli. Sekian presentasi dari kelompok 1, terima kasih. Terima kasih, kelompok 1, silakan tepuk tangan. Ada pertanyaan dari jawaban mereka? Tidak. Ada pertanyaan dari kelompok 2 atau 3, silakan. Dan fisik itu apa? Fisik itu adalah berbeda-beda, seperti lemah, gendut, dan kurus. Bagaimana Uci? Sudah bisa memahami belum? Sudah. Sudah, oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kelompok 2, silakan maju ke depan. Silakan. Perkenalkan, dari kelompok 2, kami ingin mempresentasikan hasil SKPD kami. Perkenalkan, nama saya Messi Sari, saya Yakasya Puspita. Saya Franciscus Oktobersi. Menemukan pemikiran diri kami. A. Fisik, keadaan mengakui tinggi badan dan bentuk tubuh. B. Sifat dan karakter, pemalu,
percaya diri, semangat dan iri hati. C. Bakat dan kemampuan, penari, poli, sepak bola. D. Cita-cita, polwan, guru, TNI. E. Kebiasaan baik, rendah hati, membantu orang yang sedang kesusahan. F. Kebiasaan kurang baik, malas belajar, tidak mau melakukan aktivitas dan tidak mau membantu orang tua. Nomor 2. Sikap positif dalam menghadapi perbedaan bagi kami. Saling menghargai, saling bersyukur, dan saling melengkapi. Sikap negatif dalam menghadapi perbedaan bagi kami, tidak saling menghargai, saling merendahkan, tidak bersyukur, dan saling menghina. Ada pertanyaan? Akan bertanya? Kelompok 1 dan kelompok 3 yang mau bertanya ke kelompok 2, silakan. Apa itu kebiasaan baik? Apa itu kebiasaan baik? Contoh kebiasaan baik kita apa saja menurut kelompok kalian? Rendah hati, Apa lagi? membantu orang yang sedang kesusahan, Ya. Membantu orang tua. Membantu orang tua. Oke. Bagaimana? Ya, oke. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Silakan. Silakan kelompok 3. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Aya Anissa, saya Kristiani Cynthia, saya sedikit di Sukiono. Saya Ridwan Sedikata. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Fisik, tinggi, warna kulit, hitam manis, rambut panjang dan bergelombang, sifat atau karakter, pemarah dan tidak percaya diri. Bakat atau kemampuan badminton, cita-cita dokter, kebiasaan baik sering membantu orang tua, kebiasaan kurang baik sering berbicara buruk dan terlambat datang ke sekolah. Saling menghargai dan mengasihi. Sering membuli dan mengejek teman. Berdasarkan kitab suci 1. Laki-laki diciptakan sebagai pemimpin atas keluarganya, sedangkan perempuan yang menjadi istri dijadikan sebagai pendamping atau penolong bagi laki-laki atau suaminya. 2. Diartikan sederhana sebagai mirip seperti Tuhan sendiri. Gambar Allah di atas manusia perihal memberi nilai pada manusia. Nomor 3. Allah mengucapkan perintah dan menamai unsur-unsur dunia pada saat Ia menciptakan mereka. 4. Adalah manusia diberikan kemampuan akal budi dan naluri yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. 5. Hanya manusialah yang disebut citra Allah. Karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Presentasi dari kelompok kami, sekian, terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, Apa itu sifat atau karakter? apa itu sifat atau karakter? Apa itu sifat atau karakter menurut kalian? Sifat atau karakter adalah pemarah dan tidak percaya diri. Bagaimana? Sudah memahami? Sudah. Oke. Silakan duduk. Terima kasih.
Siapa yang bisa membantu ibu mengumpulkan? Nah, silakan berdiri. Kesimpulannya adalah perbedaan manusia satu dengan yang lain itu tidak bisa meliputi banyak aspek fisik, psikis, kebiasaan, dan keinginan, dan sebagainya. Oke, terima kasih Ayah. Benar. Tapi untuk kesimpulan ini, kita ini adalah citra Allah yang unik. Mengapa kita disebut citra Allah yang unik? Karena kita diciptakan Allah berbeda satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kita saling menghargai, mencintai, melengkapi satu dengan yang lain. Karena manusia ini adalah makhluk yang paling luhur, makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan. Beda dengan ciptaan lainnya. Manusia ini diberi akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas ya. Itulah kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini tentang citra Allah yang unik. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Sekarang kita masuk dalam refleksi. Silakan duduk yang baik. Pejamkan matanya. Rasakan diri kalian sebagai citra Allah yang unik. Bila Allah sudah menciptakan sebagai pribadi yang unik sekaligus citra Allah, apakah kita selama ini sudah bersyukur atas keunikan yang ada pada diri kita masing-masing? Bila Allah sudah menciptakan kita serupa dan segambar, apakah kata dan perbuatan kalian masing-masing selama ini sudah memancarkan kebaikan Allah? Bila semua manusia diciptakan unik dan sekaligus serupa dan segambar dengan Allah, apakah selama ini kita sudah menghormati sesama dan tidak merendahkan atau menyebut ulang-ulang? Sekarang buka matanya. Baik, bagaimana perasaan hari ini? Senang. Bagaimana pembelajarannya? Seru. Oke, baik ya. Sekarang kita masuk ke soal evaluasi. Silakan mengerjakan. Para pribadinya. Oke, kita akan kerjakan. Waktunya 10 menit. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit dari sekarang. Tulis namanya.
Bagaimana? Sudah selesai? Memahami dan menyadari diri sebagai putra Maria, apa saja yang memberikan dia kalau ibu Ya, untuk namanya tulis di sini. ya tulis di situ nama kalian masing-masing. Jangan lupa tulis namanya. Ditulis namanya. Baik, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Akhirnya kita sudah selesai mengerjakan tugas evaluasi. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita membahas pembelajaran yang akan datang, yaitu tentang laki-laki dan perempuan. Silakan belajar dengan baik di rumah, dan kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan satu orang maju ke depan untuk kita dalam doa penutup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas permintaanmu sehingga kami bisa mengerjakan tugas kami pada hari ini dengan lancar. Tuhan, dapat kami dengan pembelajaran Tuhan. Amin. Terima kasih, selamat siang. Ya.